Pemirsa, jumpa lagi dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Adaptasi, sekali lagi adaptasi, itu kiat yang sering didengungkan dalam mengatasi virus corona. Untuk survive, bukan lagi soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi. Tentang adaptasi kampus, bagaimana kampus beradaptasi menghadapi virus corona? Mari kita tanyakan kepada Ketua Terpilih Forum Rektor sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Arief Satria. Prof, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Claudius. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini kita mulai dengan adaptasi duluan. Ya. Adaptasi tentang uang kuliah tunggal. Ini ada aspirasi dari BEM seluruh Indonesia supaya ditinjau kembali uang kuliah tunggal. Gimana tanggapan Prof? Ya, saya kira memang ini adalah isu yang sangat sensitif ya, karena kita tahu bahwa banyak orang tua yang terdampak dari COVID ini, sehingga ada yang di PHK, ada yang pendapatannya sudah tidak mampu kemudian menurun lagi. Tentu para rektor yang ada di Indonesia ini punya empati dan punya rasa kepedulian terhadap hal itu. Dan Menteri juga melakukan hal yang sama bahwa tahun ini tidak ada kenaikan UKT. Ya. Kemudian kedua, untuk UKT ini memang diserahkan kepada setiap perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi, dengan memenuhi beberapa opsi-opsi yang ada. Jadi misalnya di IPB tentu kami itu setiap tahun nggak ada COVID pun melakukan kebijakan hal tersebut. Apabila ada perubahan-perubahan, adjustment gitu ya? Adjustment karena misalnya orang tua tiba-tiba meninggal, maka mahasiswa tidak punya sumber pembiayaan. Tapi itu kan parsial tuh Prof. Ya makanya, jadi dalam hal yang gitu aja kita juga melakukan hal. Apalagi di saat-saat seperti pandemi COVID seperti sekarang ini ada beberapa opsi. Opsinya adalah pengurangan, bisa dibuat pencicilan, bisa lagi bahkan bisa pembebasan UKT. Kalau memang benar-benar tidak mampu sekali, habis apa lagi? Bisa pembebas. Itu opsi-opsi yang ada, dan mahasiswa silakan mengajukan kepada pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Jadi itulah suatu hal yang bagi kami sih sesuatu yang sudah biasa adanya adjustment seperti itu. Semua rektor sependapat dengan permintaan menteri ini atau ada rektor yang keberatan? Oh enggak, rektor pada prinsipnya rektor perguruan tinggi yang sudah kita diskusikan bersama para rektor juga prinsipnya sama. Kepedulian harus ditegakkan, komitmen untuk membantu harus diwujudkan, ya. Dan kemudian adapun misalnya siapa yang dikurangi, siapa yang diperbolehkan untuk mencicil dan lain sebagainya itu diserahkan masing-masing perguruan tinggi dan sifatnya case by case. Termasuk besarannya. Ya kan, katakanlah kalau di IPB misalkan UKT untuk kelompok eksak itu range-nya dari berapa ke berapa Pak? 2,4 sampai 11 juta. Sampai 11 juta. Ya kan, itu besaran yang dikurangi berapa persen? Ya kalau misalnya yang 2,4 juta misalnya orang tuanya meninggal atau orang tuanya di PHK, kemudian sama sekali nggak punya, ya bisa aja kita bebaskan. Ya. Jadi tapi kalau yang misalnya membayar 6 juta atau 7,5 juta, misalnya ada penurunan sebagainya, ya mungkin turun kelas. Nah gitu, penurunan kelas UKT. Jadi kemudian ada juga yang 11 juta ternyata ada punya masalah juga, bisa turun menjadi satu kelas turun. Jadi sesuatu yang sifatnya tentu case by case, tidak bisa di generalisir. Tapi prinsipnya kita mencoba untuk membantu meringankan beban mahasiswa untuk itu. Dan sejauh ini sudah banyak mahasiswa yang mengajukan apply untuk mendapat fasilitas itu? Ya, yang ada misalnya sebagai contoh di PP untuk mahasiswa baru ada berapa ratus ya sudah mengajukan, ya sudah kita proses, ya. Kemudian sekarang masih berlangsung. Ya, kita juga menunggu siapa-siapa yang akan menyampaikan keringanan. Tentu yang kita prioritaskan adalah keluarga-keluarga yang memang tidak mampu, yang benar-benar karena COVID semakin tidak mampu. Tapi bagi keluarga yang mampu, ya mohon bersyukur ya dengan adanya rezeki yang masih ada. Tetap bayar normal ya? Ya saya pikir harus membantu rekan-rekan yang lain. Karena kalau dia tetap membayar kan sebenarnya subsidi silang untuk teman-teman yang kita bantu. Atau mungkin ada himbauan dari kampus supaya mereka yang secara ekonomi tidak terpengaruh lalu sangat kaya, mereka bisa kasih bantuan tambahan nih? Ya, kita ini pada dialog dengan mahasiswa, di IPB kan selalu kita lakukan dialog dengan mahasiswa. Saya sampaikan, bagi yang mampu bersyukurlah, masih diberi rezeki
Jangan kemudian langsung minta bunga-bunga. Tapi kalau kita bantulah orang-orang yang nggak mampu, karena sebagai rektor IPB tentu saya punya kebijakan bahwa tidak boleh ada mahasiswa IPB DO hanya gara-gara tidak bisa bayar UKT, itu nggak boleh. Ya, kita carikan sumber-sumber pembiayaan lain. Dan kita sekarang lagi mendorong untuk adanya gerakan alumni asuh, ya, untuk bisa alumni-alumni bisa berpartisipasi untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang tadi yang kurang mampu itu. Itu ada permintaan juga agar memberikan subsidi kuota internet ya, karena kalau itu dengan ya. metode sekarang tuh penggunaan internet sangat tinggi tuh. Nah, kita juga melakukan survei kepada para mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan survei, kita melakukan survei. Jadi kira-kira kebutuhannya berapa? Nah, muncul angka. Sehingga di Indonesia variasi bantuan subsidi internet kepada para mahasiswa. Di IPB misalnya kita memberi bantuan 150.000 per bulan selama 3 bulan. Dari mulai April, Mei, Juni. Nah, selama 3 bulan ini kita beri cash 150.000, kita transfer Ke semua mahasiswa? ke semua mahasiswa, S1, S2, S1, S0 juga kita berikan juga. Kemudian kita juga memberikan mahasiswa yang tidak pulang bantuan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di asrama, yang tidak pulang, yang daerahnya mungkin merah, kemudian tidak ada ongkos untuk kembali dan sebagainya, makan siang kita sediakan. Kemudian kita juga menyediakan bantuan 750 mahasiswa yang tidak pulang, yang tidak mampu, kita berikan uang per bulan. Ya, IPB ini kan relatif kaya nih, bagaimana dengan kampus lain yang secara ekonomis mungkin tidak sekaya IPB nih? Ya sebenarnya antar perguruan tinggi relatif sama. Jadi memang relatif sama untuk perguruan tinggi negeri ya, saya kira relatif sama, dan kita juga melakukan upaya perbandingan dengan yang lain-lain juga. Tapi pada prinsipnya seluruh rektor punya komitmen yang sama, bahwa mahasiswa jangan sampai punya masalah hanya gara-gara tidak mampu survive karena masalah pandemi COVID ini. Kita lanjut segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Metode kuliahnya tetap pembelajaran jarak jauh atau ini sebagian masuk, sebagian tidak masuk? Kita sebagian besar online, ya. Sebagian lagi yang memang benar-benar membutuhkan untuk kepentingan praktikum, laboratorium, ya, itu dilakukan secara offline.